Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk warga Jogja yang saya hormati, insya Allah bila tidak ada halangan, kita bisa silaturahmi bersama pada tanggal 16 November tahun 2022 di Grand Pacific Hall Jogja, insya Allah pada pukul 12 siang. Insya Allah kita bisa sama-sama berjumpa, berdiskusi bersama, berinteraksi. Salam hangat untuk semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk warga Jogja yang saya hormati, insya Allah bila tidak ada halangan, kita bisa silaturahmi bersama pada tanggal 16 November tahun 2022 di Grand Pacific Hall Jogja, insya Allah pada pukul 12 siang. Insya Allah kita bisa sama-sama berjumpa, berdiskusi bersama, berinteraksi. Salam hangat untuk semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika Anda percaya 2024 adalah momen pertaruhan rezim untuk mempertahankan kekuasaan, maka jangan heran kampanye segregasi sosial akan semakin menggila, bahkan bisa jadi akan berada di titik terparah. Ada banyak capres yang disorongkan oleh istana. Untuk bisa menang, mereka harus membuat kotak-kotak pemilih berdasarkan keyakinan. Harapannya, strategi itu bisa memuluskan capres kesayangan istana, entah itu Ganjar Pranowo atau siapa. Nah, di proyek itulah para buzzer akan masif bekerja. Nama proyeknya adalah jika Anies Baswedan menang, maka habislah mereka yang minoritas. Sebab itulah mereka harus terus menciptakan hantu bahwa FPI dan HTI akan merajalela, intoleransi di mana-mana, perda-perda syariah dan khilafah akan merampas ruang politik, izin membangun gereja dan vihara susahnya seperti minta izin kawin lagi. Kita tahu para buzzer ini tidak bekerja sendiri. Mereka mendapatkan suplai informasi dan peta politik dari intelijen. Tapi yang kita tidak tahu, apa sebenarnya yang mereka akan sulut agar terbakar. Bahkan seorang buzzer yang doktor ilmu politik pun bisa begitu dingin mengucapkan kata-kata rasisme dengan telanjang. Kata-kata yang ia tak mampu menanggungkannya jika berubah menjadi api. Ini adalah suara kader Partai Demokrat. Kami tak habis pikir kenapa melulu soal keyakinan dan agama yang mau dikoyak-koyak. Padahal ini tak ada urusannya dengan itu. Kami mendukung Anies AHY karena ia adalah satu-satunya capres-cawapres yang mau berdiri di atas suara perubahan. Kami ingin mendobrak rezim, kalian ingin mempertahankan status quo. Kenapa tidak kalian pamerkan saja foto-foto IKN yang bak kota Atlantis itu? Atau mimpi kalian yang ingin menyambung kereta cepat hingga Surabaya? Kenapa tak kalian banggakan keberpihakan rezim ini pada buruh dan lingkungan hidup melalui Omnibus Law? Atau hutang pemerintah yang baik-baik saja? Kita telah merasakan pergaulan sosial kita yang retak gara-gara keyakinan yang ikut jadi mainan politik. Dan untuk memperbaiki, susahnya minta ampun. Tidak bisakah kita berhenti membicarakannya? Pernah suatu masa, ada orang besar bernama Cokro Aminoto. Tapi kini, ada sekelompok orang yang merenggut Aminoto dari nama itu, lalu menggunakannya untuk mencari uang dengan cara yang merusak dan jahat. Merekalah sampah masyarakat yang sebut. Anja. Presiden Indonesia yang sudah meninggal diajak jalan-jalan di akhirat oleh malaikat. Waktu melihat ada ratusan jam di dinding, sang mantan presiden bertanya, "Malaikat, jam-jam dinding itu banyak sekali untuk apa?" Malaikat menjawab, "Oh, jam-jam dinding itu adalah indikator tingkat korupsi dari semua negara di dunia." Sang mantan presiden mengangguk tapi kelihatan bingung. Malaikat pun menjelaskan lagi, "Coba lihat jam yang itu. Itu adalah indikator korupsi di Singapura. Jarum jamnya sangat lambat, artinya hampir tidak ada korupsi." "Oh, begitu." Mantan presiden mulai mengerti. Malaikat pun melanjutkan, "Dan lihat jam yang itu indikator Amerika Serikat. Jarum jamnya lumayan lambat kan? Artinya ada korupsi, tapi tidak parah." "Oh, iya. Mantan presiden mengangguk. Lalu dia bertanya, "Malaikat, dari tadi saya cari jam indikator Indonesia kok nggak ada?" Malaikat menjawab, "Ada kok. Itu, coba lihat yang paling atas kanan." "Hah? Yang itu? Wah, saya kira itu kipas angin." Tapi kita bersyukur 5 tahun Tuhan izinkan kasih ke orang yang pintar ngomong untuk kerja. Aku lagi cari aturan supaya sampai 2019 selesai rumah perdanya, paham gak? Kandang semua boleh, angkai yang berbeda boleh. Ibu buang sampah di tanah ibu, bayar saya, mau gak? Gak mau? Lu jawab. Ini apa bos BPK? Lu kira gua takut? Saya mau bantu Anda. Paham gak?
Aku lagi cari aturan supaya sampai 2019 selesai rubah perdanya, paham nggak? Paham nggak sekarang? Makanya lain-lain nggak usah masuk sini lagi, nggak jelas kalau gitu. Sama kayak Tempo, mana dia Tempo? Baru kami berharap bahwa Makanya jangan menggunakan kalimat mana janji Anda. Saya tidak suka Anda bilang mana janji Anda tidak boleh keluar kalimat tadi. Ngerti nggak? Saya ngomong itu, Ibu paling nggak boleh. Catat namanya, saya catat semua. Ibu paling, kalau udah ambil uang dulu baru belanja. Catat, catat semua telepon, saya ngotot tokonya semua, kita penjarain. Catat tokonya semua sama dia semua penjarain aja. Putusin kontrak sama mereka, dia gugat saja, biar mampus 200-500 pegawai yang lain, nggak usah kerja. Kalau kamu jadi gubernur, ajarin saya sekarang. Saya dengerin, ayo. Mau jadi apa coba? Kalau kamu jadi gubernur sekarang, jadi saya, ajarin. Lu kalau lebih pintar dari gua, ngajar gua sekarang. Gua dengerin, kasih tahu saya. Ayo, ngomong. Gua bukain baik-baik semuanya seperti apa. Kayak kita sedang live, Pak Ahok. Dia orang tahu yang baik, gua bilang. Kita kayak begitu. Kenapa sih Bapak harus ngomong seperti itu? Atau Bapak ini belum bisa move on? Kelebihan dari Pak Anies bukan hanya pintar ngomong, Pak. Pemimpin itu memang harus pintar ngomong. Tetapi Pak Anies itu selain pintar ngomong, dia juga pintar untuk bekerja. Kerjanya bukan marah-marah aja, seperti yang Bapak lakukan terlebih dahulu. Dia nggak mau nyinggung-nyinggung pemerintahan yang sebelumnya. Dia malah mengapresiasi kinerja Pak Ahok selama 5 tahun sebelumnya. Tapi Pak Ahok kenapa berbicara demikian? Memang tidak menyebutkan nama, tapi tertuju kepada Pak Anies. Saya sebagai warga Jakarta selama 21 tahun, baru kinerja dari Pak Anies yang saya rasakan lebih maju dan lebih berkualitas. Dari segi pembangunan contohnya, taman-taman, rumah DP 0%, sampai semua kali-kali bersih di Jakarta. Dan tentunya banjir pun tidak lama-lama parkir di halaman. Hanya tergenang aja Pak Ahok, nggak seperti pada masa Bapak. Yang bundaran HI seperti kolam lele, kuning Pak. Saya dulunya termasuk orang yang kagum kepada Pak Ahok. Waktu pertama kali Bapak terpilih, saya juga ikut memilih karena saya juga suka dengan Pak Jokowi dulu. Setelah pergantian, tapi kinerja Pak Anies patut diapresiasi dan diacungin jempol. Jempol kita ada 2. Bila perlu, Mami jempol semua, semuanya Mami kasih buat Pak Anies. Ya, kita nggak usah munafik lah. Kinerja Pak Anies selama 5 tahun ini patut diapresiasi dan diacungin jempol. Pak Anies itu juga manusia yang mana punya kesalahan, punya kelebihan, dan punya kekurangan. Tapi jangan kekurangannya mulu yang dibicarakan. Banyak faktor-faktor yang patut kita apresiasikan. Apalagi Pak Anies itu pemimpin yang kita pilih dan menang. Bukan pemimpin yang digantikan pejabat sebelumnya, tapi kita pilih, dan Mami juga ikut memilih Pak Anies Baswedan. Dan tentunya Mami tidak menyesal karena ibu kota Jakarta. Kenapa sih Bapak harus ngomong seperti itu? Atau Bapak ini belum bisa move on? Kelebihan dari Pak Anies bukan hanya pintar ngomong, Pak. Pemimpin itu memang harus pintar ngomong. Tetapi Pak Anies itu selain pintar ngomong, dia juga pintar untuk bekerja. Kerjanya bukan marah-marah aja, seperti yang Bapak lakukan terlebih dahulu. Dia nggak mau nyinggung-nyinggung pemerintahan yang sebelumnya. Dia malah mengapresiasi kinerja Pak Ahok selama 5 tahun sebelumnya. Tapi Pak Ahok kenapa berbicara demikian? Memang tidak menyebutkan nama, tapi tertuju kepada Pak Anies. Saya sebagai warga Jakarta selama 21 tahun, baru kinerja dari Pak Anies yang saya rasakan lebih maju dan lebih berkualitas. Dari segi pembangunan contohnya, taman-taman, rumah DP 0%, sampai semua kali-kali bersih di Jakarta. Dan tentunya banjir pun tidak lama-lama parkir di halaman. Hanya tergenang aja Pak Ahok, nggak seperti pada masa Bapak. Yang bundaran HI seperti kolam lele, kuning Pak.
Saya dulunya termasuk orang yang kagum kepada Pak Ahok. Waktu pertama kali Bapak terpilih, saya juga ikut memilih karena saya juga suka dengan Pak Jokowi dulu. Setelah pergantian, tapi kinerja Pak Anies patut diapresiasi dan diacungin jempol. Jempol kita ada 2. Bila perlu, Mami jempol semua, semuanya Mami kasih buat Pak Anies. Ya, kita nggak usah munafik lah. Kinerja Pak Anies selama 5 tahun ini patut diapresiasi dan diacungin jempol. Pak Anies itu juga manusia yang mana punya kesalahan, punya kelebihan, dan punya kekurangan. Tapi jangan kekurangannya mulu yang dibicarakan. Banyak faktor-faktor yang patut kita apresiasikan. Apalagi Pak Anies itu pemimpin yang kita pilih dan menang. Bukan pemimpin yang digantikan pejabat sebelumnya, tapi kita pilih dan Mami juga ikut memilih Pak Anies Baswedan. Dan tentunya Mami tidak menyesal karena ibu kota Jakarta dan saya sebagai warga Jakarta selama 21 tahun terbukti kinerja Pak Anies patut diacungin jempol. Tentunya tidak marah-marah dan suka